terdakwa kasus dugaan suap pada Bupati Muba dan oknum pejabat di Dinas PUPR Muba, Suhandi jalani sidang. Pada sidang kali ini, JPU KPK menghadirkan 6 orang saksi ke hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang yang diketuai oleh Abdul Aziz SHMH, Kamis, 6 Januari 2022. Dalam persidangan terungkap bahwasanya ke-6 saksi yang dihadirkan telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Suhandi. Bang, Bang, izin Bang, tadi kan ada 6 saksi, yang satu Pak Daud Amri tadi kan menyebutkan kalau dia menerima uang dan memberikan uang pada Sekda sebesar 50 juta. Tapi tadi kita tanya di luar sidang, ternyata diklarifikasinya karena uang itu 5 juta. Bagaimana itu Bang? Terkait uang itu, dari Pak Daud itu kan mengumpulkan dapat uang dari para rekanan, ya kan? Untuk uang-uang yang dapat dari rekanan, salah satunya dari Suhandi, kemudian dikumpulkan, ya. Ada berapa tadi jumlahnya, kemudian setelah uang terkumpul dari rekanan itu diserahkan kepada Pak Sekda, dalam catatannya adalah 50 juta. Jadi yang 50 juta adalah uang-uang yang dari beberapa rekanan, tidak hanya dari Pak Suhandi, seperti itu. Oke, berarti terkait klarifikasinya kita menanggapi itu gimana Bang? Yang katanya cuma 5 juta uang pribadi. Kalau dalam persidangan tidak ada yang menyebutkan 5 juta uang pribadi. Uang dari 50 juta itu adalah kumpulan dari uang-uang yang dikumpulkan dari rekanan, ya. Salah satunya dari Pak Suhandi. Nah, makanya ketemu angka 50 juta. Oke, untuk saksi peran Dia tadi 50 juta. Berarti patungan Bang? Iya kan, dia memang mendapat uang dari rekanan, dikumpulkan, terkumpul oleh siapa tadi, Pak Riyadi tadi, kemudian diserahkan ke Sekda, ke Pak Badru Zaman, 20 juta, kemudian ke beberapa orang lain. Disebut dengan itu bukan DPRD ya, tanya lagi. Kenapa? Ada pemberian yang bilang ada pemberian ke DPRD kan? Itu di sidang. Sebetulnya nggak ada tadi. Ada tadi DPRD. Iya saja. Ya, yang benar kata. Iya saja. Ya, dari uang 30 juta yang dari Suhandi, kemudian dikumpulkan oleh mereka dari beberapa rekanan, kemudian kumpulan, dan setelah uangnya cukup besar dibagi 50% ke pimpinan, antara lain Pak Apriyadi 50 juta, kemudian Pak Badru Zaman 20 hingga 30 juta, kemudian untuk dia sendiri 20 juta, kemudian untuk Kasuban PJ masing-masing 10 juta, dan 50% lagi itu pengamanan. Oh, oke. Ada apa DPRD dia ada? Ya. Bang, Apanya? Kalau ini setelah ini tadi pemberian dari dikumpulkan tadi, setelah pemberian dari si Suhandi tadi, dia nggak punya totalnya, hanya 50% setelah di total itu dikumpulkan itu diberikan 50 juta ke Pak Sekda. Bang, untuk saksi peran tadi yang membuang handphone itu bagaimana Bang? Iya, jadi kan Pak itu orang yang dari tahun 2019 mengenal dengan terdakwa Suhandi, dan dari tahun 2019 itu sudah dimintai oleh terdakwa untuk memenangkan proyek. Dengan apa memenangkannya? Ada beberapa tadi, membuat dokumen penawaran, kemudian mengupload, bahkan juga mengirimkan HPS dan apa tadi itu? RAK. Ya, HPS dan KAK. Terus jadi dari 2019 makanya Suhandi bisa memenangkan proyek karena dibantu sampai dengan tahun 2021 ini. Berarti menghilangkan barang bukti Bang atau bagaimana? Kan Suhandi juga mengirimkan kan via WhatsApp kepada Suhandi. Nah, karena tadi dia bilang takut karena masalah dibuanglah handphone itu seperti itu. Siapa? Setelah OTT, setelah OTT. Tapi jelas dari 6 saksi yang hadir ini berarti semuanya menerima fee ya Bang ya? Dan yang perlu digarisbawahi bahwa dari ke-6 saksi ini menerangkan bahwa ada fee yang sudah diketahui secara umum 10% untuk bupati, kemudian 3% untuk kadis, 2% untuk PPK, 2% untuk PPTK, dan 1% untuk Koja. Bahkan ada salah satu saksi tadi Pak Bram, ya, dia langsung menyerahkan kepada bupati, ya, kemudian bupati akan serah kepada musik. Oke. Artinya ada yang langsung kepada bupati. Ya, apakah ada kemungkinan Bang status saksi ini naik jadi tersangka atau bagaimana? Untuk saat ini kita kan masih terhadap empat terdakwa yang sudah ditetapkan KPK ya, tersangka ya. Intinya masih kita lihat
kan janji akan mengembalikan Seperti saya sampaikan tadi bahwa para saksi yang sudah menerima uang silakan kalau mengembalikan kepada rekening KPK. Namun kalau tidak, kita akan melihat proses hukum apa yang akan diterima. dan untuk sidang berikutnya atau rencana sidang Kita lihat ya sidang berikutnya kita sampaikan sekarang, tapi nanti akan kita panggil orang-orang yang memang sudah disebutkan dalam persidangan ini. Nanti kita jadwalkan untuk pemanggilan. Ya, Ya, makasih Bang. oke. Nama jangan salah. Iya. Oh, nama jangan salah ya. Oke, tadi kita baru saja mendengarkan klarifikasi dari pihak JPU KPK dan kita akan mengkonfirmasi ke pihak kuasa hukum dari terdakwa Suhendi. Cowe. Izin ya Bu ya, langsung live ya Bu. Ibu, sedikit Bu keterangannya Ibu terkait keterangan saksi 6 saksi yang dihadirkan hari ini gimana Bu kaitannya dengan klien kita? Jadi saksi-saksi yang dihadirkan JPU sudah sangat jelas bahwa klaim kami ini adalah merupakan suatu korban sistem yang diciptakan. Jadi menerangkan semua bahwa ada fee proyek tersebut kalau dapat dalam proses pemenangan itu ada 10, 3, 1 sampai ke pengawasan. Nah jadi mau siapapun nggak akan mungkin bisa jadi pemenang karena sudah dibuat mereka serapi mungkin dan proses penawaran pun sudah dikerjakan karena menurut dari saksi-saksi itu pasti nggak akan mampu sih perusahaan ini gitu. Nah jadi kita juga tidak paham dengan ketidakmampuan menurut mereka itu apakah untuk mempersulit dari proses pelelangan yang sebenarnya kan begitu. Kan gitu. Kalau proses pelelangan memang diciptakan sebenarnya saya pikir tidak akan terjadi hal-hal yang begini kan gitu. Cuma karena sudah diciptakan suatu sistem terhadap proses pemenangan tersebut memang sudah diatur serapi mungkin dari awal dinas PUPR-nya, terus lagi ke bawahnya lagi ke PPK, ke PPTK sampai ke Pokja. Ya bagaimanapun mau kerja yang benar juga ya nggak bisa gitu loh. Iya. Ibu tadi kan kita ketahui dalam persidangan kan banyak yang menyebutkan kalau saksi-saksi ini menerima sejumlah uang dari Pak Suhandi. Bagaimana Bu kita menanggapi hal itu? Apakah kita berharap ada pihak lain yang ditetapkan jadi tersangka juga dalam hal ini? Ya, dalam penetapan tersangka tersebut saya pikir bukan kewenangan kita ya. Itu kita serahkan kepada KPK. Tapi untuk asas keadilan saya pikir aku dong, karena kasihan dong klien saya ini sudah kayak apa ya? Kalau dibilang tuh bekerja diharuskan sesuai aturan hukum dalam arti melakukan kemenangan masih diharuskan harus press lagi kerja yang benar, kalau nggak sesuai kontrak nanti akan diputus, ada denda, ada hal-hal lain gitu loh. Jadi kalau saya pikir ya harusnya untuk efek jerah harusnya seperti itu. Oke Bu, terakhir Bu, untuk tadi kan di dalam sidang juga Ibu menyinggung soal JC ya Bu ya. Untuk JC yang kita sendiri bagaimana Bu? Sudah diterima atau bagaimana Bu? JC itu sudah kita ajukan, nanti mungkin majelis yang akan mempertimbangkan. Tapi di setiap persidangan kita berupaya mengungkapkan yang sebenarnya, baik dari aliran dana yang sudah kita berikan maupun dengan hal-hal sistem yang dialami oleh klien kami sehingga terjadi aliran dana tersebut. Oke Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya